Selamat pagi, bertemu kembali dengan Buku Indah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Seperti yang kalian ketahui, makhluk hidup termasuk tumbuhan melakukan perkembangbiakan untuk mempertahankan jenisnya. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan dengan cara kawin. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif atau perkembangbiakan dengan cara tidak kawin. Khusus hari ini kita akan bahas dulu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari di atas kepala putik sehingga terjadi pembuahan pada tumbuhan. Penyerbukan biasa terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Ada berbagai macam jenis-jenis penyerbukan. Dalam materi ini kita akan membahas dua jenis penyerbukan, yaitu penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dan penyerbukan berdasarkan perantaranya. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga yang sama. Jadi penyerbukannya terjadi dalam satu bunga yang sama. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau getonogami. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih pada satu tanaman. Nah, seperti pada gambar, misalnya serbuk sari pada bunga bagian atas bisa jatuh pada putik bunga bagian bawah. Begitu juga dengan serbuk sari bunga bagian bawah bisa jatuh pada putik bunga bagian atas, yang mana mereka berada dalam satu tanaman yang sama. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Seperti pada gambar,
ada dua tanaman atau dua bunga dari pohon yang berbeda. Pada penyerbukan silang, benang sari pada bunga pohon A jatuh pada putik bunga pohon B. Jadi penyerbukan silang seperti itu. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda yang masih satu jenis namun beda varietas. Contohnya antara bunga mawar merah dengan mawar putih atau lili putih dengan lili kuning. Yang selanjutnya adalah penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, penyerbukan oleh angin, dikenal juga dengan istilah anemogami atau anemofili. Biasanya terjadi pada bunga-bunga yang memiliki mahkota bunga kecil dan warnanya tidak mencolok. Kemudian tidak memiliki kelenjar madu atau nektar. Serbuk sarinya ringan, kepala putiknya besar, tangkai sari yang panjang, serta jumlah serbuk sarinya banyak. Berikut merupakan contoh penyerbukan oleh angin terjadi pada tanaman jagung, di mana serbuk sari tanaman jagung sangat banyak dan ringan sehingga mudah untuk tertiup oleh angin. Yang kedua, penyerbukan oleh hewan, dikenal juga dengan istilah zoidiogami atau zoidiofili. Biasanya terjadi pada bunga-bunga yang memiliki mahkota berukuran besar, kemudian warnanya mencolok, memiliki kelenjar madu atau nektar, serta beraroma yang menyengat. Nah, seperti pada gambar, bunga ini memiliki kelenjar madu atau nektar yang mengundang para serangga untuk mendekatinya. Yang ketiga, penyerbukan oleh air, dikenal juga dengan istilah hidrogami atau hidrofili. Biasanya terjadi pada bunga yang terendam air seperti teratai, hidrilia, dan ganggang. Nah, ini contoh penyerbukan oleh air pada teratai. Yang keempat, penyerbukan oleh bantuan manusia, dikenal juga dengan istilah antropogami atau antropofili. Biasanya terjadi pada bunga yang memiliki ciri-ciri seperti serbuk sari dan kepala putik tidak dalam satu bunga tunggal, serbuk sarinya sulit rontok, contohnya pada tanaman vanili dan salak. Nah, ini adalah contoh penyerbukan oleh bantuan manusia pada tanaman salak. Lagi, perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui proses penyerbukan. Proses penyerbukan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji. Di sini serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan akan melebur bersama sel telur yang dihasilkan oleh kepala putik. Hasil pembuahan ini disebut zigot yang akan tumbuh menjadi individu baru. Demikian materi yang dapat Bu Goinda sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.